Masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Parto yang pertama yaitu Pak Parto tidak banyak mengambil keuntungan yang ditunjukkan oleh margin hanya maksimum 10% dari modal yang dikeluarkan. Lalu masalah yang kedua, Pak Parto akhirnya dikenal sebagai pengusaha UMKM yang sukses dan ia akhirnya melebarkan usahanya dengan menambah 3 lokasi warung lagi yang lokasinya strategis. Lalu yang ketiga, Pak Parto telah memiliki hampir 75 orang karyawan yang sebagian besar adalah anak muda yang turnover karyawannya rata-rata 25% setahun. Keempat, karena pertumbuhan yang sangat pesat, Pak Parto juga mendapat suplai bahan baku dari pasar induk dan penggunaan hidroponik dan berinvestasi kepada kompor-kompornya agar memasaknya lebih cepat dalam jumlah yang besar. Dan yang kelima yaitu Pak Parto juga mentransformasi beberapa warungnya menjadi warung berupa kafe karena ingin cocok dengan pasar yaitu anak muda. Dan yang keenam, tahun 2020 hingga tahun 2021 menjadi tahun yang sulit bagi Pak Parto karena profit usahanya turun menjadi 30%. Ia kesulitan membayar sewa toko dan gaji karyawan. Ia merasa COVID-19 telah merugikan usahanya. Kemudian dia kehilangan pelanggannya sekitar 25%. Baik, untuk permasalahan yang ketujuh, yaitu Pak Parto merenungi nasibnya sekarang dan berandai-andai jika COVID-19 itu dapat segera selesai, karena ia merasa sebagai pengusaha kelas teri tentunya ia tidak memiliki modal yang cukup untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha kelas kakap, di mana pengusaha kelas kakap ini dapat melakukan gencaran promosi dengan berbagai channel yang tentunya akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Lalu, permasalahan yang kedelapan yaitu didapat berdasarkan informasi yang didapat dari data kinerja Parto Kuliner bahwa setiap tahunnya Parto Kuliner sendiri mengalami penurunan profit di berbagai cabang. Selanjutnya, terkait solusi untuk permasalahan yang pertama tadi yang sudah disebutkan oleh teman saya, yaitu Pak Parto harusnya terlebih dahulu dapat menganalisa apa saja biaya yang menjadi pengeluaran seperti bahan baku, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja yang tentunya akan menyebabkan margin dari keuntungannya dapat menjadi lebih besar daripada yang sudah disebutkan di soal, yaitu 10% dari modal. Karena menurut kami margin tersebut merupakan total yang sedikit untuk membiayai biaya-biaya lain yang ada di usaha tersebut dan menyebabkan kas yang ada di usaha ini menjadi sedikit seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan solusi untuk permasalahan nomor 2, 3, dan 4. Untuk permasalahan nomor 2, menurut saya, seharusnya Pak Parto tidak perlu terburu-buru untuk membuka cabang baru. Menurut saya, beliau seharusnya harus fokus dulu mengurus satu cabang usahanya sampai mendapatkan pendapatan yang stabil. Membuka cabang membutuhkan biaya, waktu, dan perhatian yang cukup banyak. Oleh sebab itu, parameter kelancaran usaha bukan hanya ditentukan oleh karena perusahaan itu berjalan dengan baik atau usaha itu berjalan dengan baik, tetapi harus juga mendapatkan dan berjalan dengan stabil. Untuk permasalahan nomor 3, perekrutan karyawan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan usaha Pak Parto. Tertera dalam teks bahwa usaha Pak Parto memiliki turnover yang sangat tinggi, yaitu 25%, di mana seharusnya sebuah usaha yang ideal itu tidak memiliki turnover yang lebih dari 10%. Mungkin perekrutan bisa dilakukan secara teliti lagi. Menurut saya, perekrutan karyawan tidak harus didominasi oleh kaum muda, karena kaum muda lebih cenderung untuk bosan terhadap pekerjaannya dan hal ini menyebabkan turnover yang sangat tinggi. Selain itu, Pak Parto juga harus memperhatikan lingkungan serta kebutuhan para karyawannya di tempat atau lingkungan kerja agar mereka lebih betah dalam bekerja di dalam usaha Pak Parto.
Untuk permasalahan nomor 4, Pak Parto seharusnya menganalisis investasi bukan hanya pada di dapurnya yang berupa menambahkan kompor walaupun masaknya lebih cepat, tetapi juga harus memperhatikan seperti biaya sewa, biaya gaji karyawan, dan lain-lain. Jadi, menurut saya seharusnya Pak Parto dapat mengalokasikan modalnya kepada hal-hal yang lebih urgen dan lebih bisa berdampak yang besar kepada usaha Pak Parto itu. Pak Parto seharusnya mengkonstruksi ulang kafenya dengan membuat kafe yang berkonsep lebih estetik, yang lebih diminati oleh para anak muda zaman sekarang. Pak Parto juga bisa menambahkan makanan serta minuman yang lebih kekinian, dan yang lebih penting yaitu harganya yang jauh lebih affordable karena target pasarnya yaitu kalangan anak muda yang notabene itu adalah pelajar dan juga mahasiswa. Solusi keenam, seharusnya Pak Parto mempunyai emergency fund yang beliau bisa gunakan untuk membayar gaji karyawannya serta membayar uang sewa tokonya. Karena pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi perekonomian yang bisa menurunkan perekonomian, Pak Parto mau tidak mau harus membuat inovasi untuk menarik para customernya. Solusi ketujuh, Pak Parto bisa mengembangkan jualannya di media online seperti GoFood, GrabFood, di Shopee Food, dan berbagai banyak e-commerce lainnya, agar mempermudah para customernya untuk melakukan transaksi atau pembelian, serta salah satu keuntungannya yaitu Pak Parto bisa mengurangi biaya dari sewa tokonya. Selain itu, Pak Parto bisa juga melakukan promosi-promosi di berbagai platform di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan lain-lainnya dengan cara melakukan kerjasama dengan para influencer untuk lebih menarik perhatian customernya. Dan solusi ke-8 yaitu Pak Parto bisa mengevaluasi ulang dan juga menganalisis terkait apa sih masalah dari penurunan profitnya, agar mempermudah Pak Parto untuk mencari solusi dari masalahnya. Setelah solusinya telah didapat, Pak Parto bisa membuat design thinking atau ide-ide baru yang akan menaikkan profitnya. Selain itu, Pak Parto bisa mengganti cabang di daerah yang jauh lebih strategis sesuai dengan target pasarnya.